Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Alfiana Putri dengan NIM 11122000173. Saya Nabila Syahda dengan NIM 11122000189. Saya Windia Kajalia dengan NIM 11122000158. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Kami di sini akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara dengan dosen pengampu Edi Wahyudi, SHMSI. Yang pertama adalah konsep utama hukum administrasi negara. Ada 4, yaitu yang pertama fungsi pemerintahan, seperti pelaksanaan tugas administrasi sehari-hari oleh pejabat publik. Yang kedua adalah lembaga administrasi negara, yaitu meliputi kementerian, badan pemerintah, dan lembaga independen. Yang ketiga adalah proses pembuatan keputusan administratif, seperti aturan-aturan yang harus diikuti ketika membuat keputusan yang mempengaruhi warga negara. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa tindakan administrasi sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, regulasi atau peraturan penting terkait hukum administrasi negara, yaitu ada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang sumber hukum tertulis itu seperti konstitusi atau undang-undang 1945, lalu kedua ada undang-undang, yang ketiga ada peraturan pemerintah atau PP, yang keempat ada keputusan presiden atau kepres, dan yang kelima ada peraturan menteri dan peraturan daerah atau perda. Selanjutnya ada sumber hukum yang tidak tertulis, yaitu meliputi yang pertama adalah kebiasaan administratif, dan yang kedua ada praktik-praktik yang telah diterima dalam pelaksanaan administrasi negara. Relevansi materi hukum administrasi negara dengan praktik administrasi negara di Indonesia sangat penting karena hukum administrasi negara berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hukum ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, proporsionalitas, dan transparansi yang harus disertakan dalam setiap kebijakan dan tindakan administratif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah rezim kekuasaan, korupsi, dan maladministrasi yang sering menjadi penghambat dalam terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam praktiknya, hukum administrasi negara memberikan mekanisme pengawasan melalui lembaga seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, yang memungkinkan masyarakat untuk menggugat keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Hal ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan pemerintah. Namun, tantangan dalam penerapan hukum ini masih ada, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan resistensi birokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat pemerintah dan birokrasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum administrasi negara. Dengan demikian, relevansi antara teori dan praktek ini menciptakan siklus positif yang mendukung terciptanya administrasi negara yang lebih responsif dan terpercaya di Indonesia. Studi kasus dan aplikasinya di Indonesia. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus di Sidoarjo, yaitu Lumpur Lapindo. Lapindo berantas INC melakukan pengeboran gas melalui perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara yang merupakan perusahaan afiliasi Bakery Group. Kontrak itu diperoleh Medici dengan tender dari Lapindo berantas INC senilai 24 juta US dollar. Namun dalam hal perizinannya telah terjadi kesimpangsiuran prosedur di mana ada beberapa tingkatan izin yang dimiliki oleh Lapindo, yaitu hak konsesi eksplorasi Lapindo diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Badan Pengelola Minyak dan Gas atau BPMIGAS. Sementara izin konsesinya diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan izin kegiatan aktivitas dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Sidoarjo yang memberikan keleluasaan kepada Lapindo untuk melakukan aktivitasnya tanpa sadar bahwa rencana tata ruang RUTR Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan rencana eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Pemerintah yang berwenang memberikan surat izin pada suatu perindustrian harus berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang layak, yaitu harus sesuai dengan asas kebijaksanaan, asas kecermatan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas keseimbangan. Apabila pemerintah bertentangan dengan asas-asas ini, maka dapat menimbulkan kerugian terhadap
masyarakat, dan lingkungan. Dapat dilihat pada contoh kasus di atas, di mana pemerintah tidak cermat dan bijaksana dalam mengeluarkan surat perizinan pada PT Lapindo. Pemerintah dalam mengeluarkan izin di sini tidak melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap perindustrian yang dibuat oleh PT Lapindo. Sementara AMDAL menentukan adanya syarat-syarat suatu perindustrian layak untuk beroperasi, tetapi pemerintah tidak menghiraukan syarat-syarat ini. Jadi, pemerintah dalam hal ini telah melanggar asas penyelenggaraan kepentingan umum yang tidak melihat pada masyarakat. Dalam kasus ini, yang sangat dirugikan adalah masyarakat karena tidak sejalannya pemerintah dengan asas-asas pemerintah yang layak. Semua dampak dari PT Lapindo ini mengarah pada masyarakat seperti terendamnya pemungkinan penduduk, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Tetapi pemerintah malah dinilai lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas kasus ini. Hukum administrasi negara atau HAN merupakan landasan penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mencakup fungsi pemerintahan, lembaga administrasi negara, proses pengambilan keputusan administratif, serta tanggung jawab dan akuntabilitas. Regulasi yang menjadi pedoman meliputi sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang PP, Kepres, dan Perda, serta sumber hukum tidak tertulis berupa kebiasaan administratif. Penerapan prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, proporsionalitas, dan transparansi bertujuan mencegah korupsi, maladministrasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN sebagai mekanisme pengawasan bagi masyarakat. Namun, implementasi HAN masih menghadapi tantangan termasuk kurangnya kompetensi, sumber daya manusia, dan resistensi birokrasi. Kasus Lapindo Berantas mencerminkan ketidakcermatan pemerintah dalam menerapkan asas-asas pemerintahan yang layak, serta asas kebijaksanaan dan kecermatan, terutama dalam proses perizinan yang tidak mematuhi AMDAL dan tata ruang wilayah. Akibatnya, masyarakat dan lingkungan terdampak secara signifikan, sementara pemerintah dinilai lepas tanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan kapasitas birokrasi dan komitmen terhadap asas-asas pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya administrasi negara yang responsif dan terpercaya. Demikian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.